Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, salam sejahtera kaum wanita, kaum ibu, wanita surgawi yang kekasih. Mari kita mulai diberkati Tuhan, menerima lawatan Tuhan ya. Mari kita berdoa. Elohim Yahweh, Allah Bapa kami menghadap bersama-sama. Kami mau mendapat kebenaran dari Bapa. Kami mohon perkataan anak-Mu ini Engkau urapi, Engkau pimpin agar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Di hadapan kekudusan-Mu, ku buka kehidupanku, selidikilah keberadaanku ya Bapa, periksa diriku sekarang. Ku sadari dan ku akui banyaklah kesalahanku, tak satu pun tersembunyi di mata-Mu. Bapa, ampunilah aku. Semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tata pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu. Semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tata pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu. Di hadapan kekudusan-Mu, ku buka kehidupanku, selidikilah keberadaanku ya Bapa, periksa diriku sekarang. Ku sadari dan ku akui banyaklah kesalahanku, tak satu pun tersembunyi di mata-Mu. Bapa, ampunilah aku. Semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tata pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu.
Semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandanganmu. Sebelum menghadap tahta pengadilanmu, ku serupa seperti putramu, ku serupa seperti putramu, ku serupa seperti putramu, ku serupa seperti putramu. Kaum ibu, kaum wanita yang kekasih, saya kira ibu-ibu paling mengerti ya, kalau biasa bersih-bersih artinya biasa ada di tempat bersih, rumah bersih, semua tertata apik baik pada tempatnya. Lalu kemudian ada di tempat yang berantakan, kotor, ibu-ibu enggak suka. Ya. Lalu jadi sibuk membereskan ini, membereskan itu. Pokoknya di mana ibu atau seseorang berada karena sudah biasa bersih-bersih, ya, dia tidak suka melihat tempat kotor, dia tidak nyaman, ya. Bahkan letak barang miring saja dia akan perbaiki, ya, akan perbaiki, ya. Begitu, akan perbaiki, ya. Begitu kira-kira, ya, saudara. Maka dia tidak akan nyaman di tempat yang tidak bersih, ya. Dia merasa tidak nyaman di tempat yang kotor, tidak bersih, berantakan, ya. Dia tidak nyaman. Sebaliknya ada orang yang nyaman di tempat berantakan, kotor, nyaman dia. Ya, karena memang dia tidak memiliki sifat, naluri, karakter, natur bersih-bersih, ya. Dia tidak punya sifat itu. Maka kalau ya lihat barang berantakan, tempat kotor, ya dia tidak pusing, ya. Dia nyaman saja, saudara. Ini sama dengan kalau seorang yang biasa ada di tempat sampah, katakanlah tukang sampah, ya. Tukang sampah itu di tempat sampah, bau sampah, dia betah saja, saudara. Sambil makan pisang goreng dia di tempat sampah. Beda dengan orang yang tidak biasa mencium bau busuk, baru lewat saja sudah busuk. Ya, udah busuk. Dia tidak betah. Dia tidak betah, ya. Makanya dia tidak mau ke tempat-tempat yang kotor. Demikian pula dengan hati kita. Kalau kita biasa bersih di dalam pikiran, bersih di dalam perasaan, bersih dalam perilaku, maka ketika kita berbuat salah, kita akan kehilangan damai sejahtera. Ya, kita merasa tidak nyaman, ya. Kita ada di tempat yang membuat kita benar-benar tidak nyaman. Kalau sudah berbuat sesuatu yang salah, jiwanya terganggu, ya. Dia akan sangat susah. Buat begini susah, buat begitu susah, lakukan ini susah. Jadi susah, saudara. Jadi susah. Jadi saudara-saudara, itu kalau hati orang bersih. Tetapi ada orang yang memang nyaman dengan kebencian, dendam, pikiran kotor, dan perilaku yang tidak patut. Dia tidak peduli orang rugi atau tidak rugi. Dia tidak peduli orang sakit hati atau tidak. Dia masa bodoh saja. Dia nyaman dengan keadaan itu. Nah, bayangkan kalau orang dalam kondisi seperti itu, saudara. Nah, kalau orang bersih sekali lagi di tempat yang
Kotor dia nggak tahan. Kalau orang biasa berpikir bersih, berperasaan bersih, berperilaku bersih, kalau berbuat dosa dia tidak akan nyaman. Pasti tidak nyaman. Tapi kalau orang sudah biasa berbuat dosa, biasa berbuat salah, ya, dia tidak peduli apakah ada kebencian, dendam, dan perilakunya tidak senonoh, dia tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Ya karena dia nyaman di situ. Nah, saudaraku sekalian, kita harus membangun hidup kita dengan naluriah yang bersih. Harus dibiasakan, jangan berpikir yang tidak sesuai kehendak Allah. Kalau ada sedikit kebencian, dendam harus dibuang. Ada pikiran kotor dan najis harus dibuang. Ya. Kita harus hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Harus. Dan itu merupakan latihan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Sampai kita memiliki naluriah yang kudus. Jika naluriah kita kudus, ya saudara, maka kita tidak akan betah melakukan satu dosa atau kesalahan. Kita tidak akan betah. Sama sekali kita tidak akan betah. Kita rasa terganggu, jiwa kita terganggu. Wow, tidak nyaman begitu saudaraku. Nah, firman Tuhan mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya, ini hebat sekali. Menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya, ibu-ibu, kaum wanita, kita belajar yuk. Karena ini menentukan nasib kekal kita. Jangan saudara jenuh atau bosan ya. Jangan jenuh atau bosan ya. Kalau saudara mendengar kata suci, kudus, jangan bosan ya. Kenapa? Karena inilah investasi kekal kita. Investasi abadi kita. Nah, itu tidak dimulai dari hal-hal yang bersifat mistik, tapi natural. Natural, ya. Natural. Dari pikiran kita periksa, ada nggak pikiran jahat kepada orang? Dendam, kebencian, hati panas, ada enggak? Kalau ada kita buang ya saudara. Ada enggak keinginan terhadap sesuatu? Ingin memiliki sesuatu. Ingin memiliki sesuatu. Padahal belum tentu Tuhan mengendaki kita mengingini itu. Belum tentu. Jangan kita mengingininya saudara. Kalau kita mengingininya, kita menjadi salah. Jadi kita jaga hati kita. Ya. Jaga hati kita. Dengan menjaga hati seperti ini, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Sangat beruntung karena kita investasi untuk kekekalan saudaraku. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saya rindu kaum wanita, kaum ibu menjadi wanita surgawi. Yaitu menjadi orang-orang yang memiliki naluri bersih. Ya. Tadi sudah saya beri ilustrasi ibu-ibu yang maunya tempatnya resik, bersih, tertib.
Dia tidak bisa dibawa ke tempat yang kotor, berantakan, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Nah sekarang kita harus bisa belajar begitu. Resik, bersih di dalam batin kita. Ya, periksa diri kalau ada pikiran yang Tuhan tidak kehendaki, perasaan yang Tuhan tidak kehendaki. Kita mesti bertobat. Mesti kita berubah. Lalu kalau ada keinginan-keinginan di dalam diri kita, kita periksa apakah keinginan kita ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Jangan bercokol di situ. Memang di dalam ukuran umum, orang kan berkata, apa salahnya sih kita ingin ini, ingin itu? Ya namanya kita masih hidup. Ya boleh, ya boleh. Kalau saudara belum belum dewasa, belum matang, ya saudara masih bolehlah punya keinginan. Seperti anak-anak masih remaja, anak-anak kecil ingin itu, ingin ini, ya kadang-kadang orang tua izinkan saja. Tapi ketika dia mulai dewasa, orang tua mulai selektif. Untuk apa kamu ingin itu? Untuk apa kamu ingin itu? Berguna tidak untuk kamu? Itu saudaraku. Nah itu kita belajar dari bangun tidur, ayo kita belajar. Ada saja hal yang membuat kita kesel, marah, sakit hati, dendam, hati panas. Selalu ada saja saudaraku. Tapi kita justru di situ seni untuk membuang segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Kalau Anda berkata sulit Pak, ya jadi sulit. Tapi kalau Anda berkata bisa, ya bisa. Sekarang tergantung saudara seberapa mengasihi Tuhan. Kalau saudara jatuh cinta kepada seorang wanita, Anda berbuat apapun kok untuk dia. Ini bagi pria. Bagi wanita, kalau engkau jatuh cinta kepada seorang pria, engkau bisa berbuat apapun untuk pria itu. Untuk pria itu engkau bisa berbuat apa saja. Karena cinta. Kalau anak mencintai orang tua, dia bisa buat apapun untuk orang tuanya. Dan kalau orang tua jatuh cinta, maksudnya orang tua mencintai anak, nyawa pun jadi tidak berharga. Ibu-ibu yang penakut ketika anaknya terancam oleh anjing gila, ibu jadi gila. Jadi gila artinya nekat demi melindungi anaknya karena cinta. Demikian pula kalau kita cinta Tuhan, kita rela berbuat apapun untuk Tuhan, saudaraku. Nah ini seberapa saudara cinta kepada Tuhan. Saudara dan saya itu sama manusia yang punya kecenderungan semau gue, suka-suka gua, suka-suka sendiri. Suka-suka gua, suka-suka saya. Aku mau benci-benci saja, mau marah-marah saja, mau sakit hati saja, mau tersinggung saja. Tapi ketika kita menjaga perasaan Tuhan, kita tidak melakukannya. Dan itu dibiasakan. Itu namanya bersih-bersih. Sampai kita punya naluri bersih-bersih. Itu harus dipraktekan. Tadi seperti di dalam Amsal yang kita baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi tidak main-main, harus benar-benar waspada. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kamu mati kalau hatimu tidak kamu jaga. Kamu mati kalau kamu tidak memiliki hati yang bersih. Oh puji Tuhan saudara. Ya ibarat ladang, jangan biarkan babi atau binatang-binatang merusak tanaman yang ada di dalamnya. Jangan biarkan itu. Lalu yang berat adalah mengingini sesuatu. Wah ini dia. Karena yang lain punya, maksud saya tidak boleh punya, kan gitu. Orang lain boleh menikmati, kenapa aku tidak boleh menikmati? Ini berat. Tetapi kita mau perkarakan dengan Tuhan. Tuhan, boleh enggak saya ingini itu? Boleh enggak saya ingini ini? Tuhan berkenan tidak saya memiliki barang ini? Saya sering memberikan ilustrasi ya saudara, ya mata kita seperti kamera, ya kita lihat ya banyak hal. Oke, kita bisa lihat banyak hal, tapi jangan jepret.
jepret. Nah kalau sejepret itu tek masuk di pikiran. Oh saya sama seperti saudara tadi saya katakan ya. Saya menjalani hidup sama seperti kebanyakan orang seperti saudara dalam pergumulan untuk membereskan pikiran, perasaan supaya bersih. Oh enggak mudah. Saya juga punya pergumulan saudara, punya pergumulan untuk tidak mengingini apapun. Nah itu enggak gampang ya. Aduh, tetapi kalau kita ingat bagaimana Tuhan telah menebus kita, mengasihi kita, bahwa kita bukan milik kita sendiri, kita tidak keberatan, tidak mengingini apapun. Saya dulu pikir itu tidak bisa, tapi makin hari makin bisa. Entah karena saya sudah tua atau karena banyak dihajar Tuhan, ya sehingga saya bisa mengerti bahwa itu mungkin, ya. Saya sudah bertekad berkemas-kemas. Nah itu membuat saya juga punya motivasi kuat untuk tidak mengingini apapun. Ya. Makanya saya tulis lagu saya yang terakhir ini ya. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Tidak gampang loh saudara bisa nyanyi lagu ini, mengucapkannya tapi tidak gampang. Tetapi kalau bisa saudara bahagia, benar-benar bahagia. Kata lain yang tepat saudara merdeka. Dan saudara bisa merasakan apa artinya berkemas-kemas itu. Dan mestinya kita ini kan berhutang kepada Tuhan. Hutang kehidupan, hutang nyawa. Lah kok kita masih berat mengingini sesuatu. Nah jadi kalau kita melihat kekristenan yang dimiliki banyak orang Kristen itu sebenarnya jauh dari standar. Jauh dari standar. Ladang hidupnya itu kotor. Maksudnya ruangan hatinya itu kotor. Mestinya ruang hati kita itu hanya diisi oleh Tuhan dan kehadiran Roh Kudus. Tapi kalau ada sesuatu di situ, Tuhan gak nyaman, gak nyaman, gak nyaman. Saya sebagai pendeta ya, punya visi misalnya aku mau begini, mau begitu. Memang untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau itu menjadi kebahagiaan harga diri, wah itu juga mendukakan Tuhan. Tapi kalau itu memang visi dari Tuhan ya enggak apa-apa. Yuk kita bertobat yuk, kaum ibu, kaum wanita. Yuk kita bertobat yuk. Yuk. Hidup ini enggak lama. Sering saya mengatakan hidup ini enggak lama. Ayo kita hidup untuk pencipta kita dengan benar. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Oke, bisa? Nah banyak yang mikir-mikir ya, aduh bisa enggak ya? Saudara kalau melihat kekekalan, saudara mendengar khotbah ini, saudara tidak menganggap ini sukar ya.
Tidak memandang ini berat, tidak memandang ini ekstrim, berlebihan atau fanatik. Tapi saudara akan mengatakan ini standar. Ini standar. Yuk, ruang hati kita biar hanya diisi oleh Tuhan. Yuk. Saya juga mau, saudaraku. Aduh, saya mau pulang, saudara. Serius. Saya juga mau pulang, saya mau berkemas-kemas. Tapi kalau saya mengatakan saya mau pulang, banyak orang marah. Pak Eras jangan mati dulu, kita masih perlu Pak Eras. Oh, oke. Tapi tolong ya beri saya kebebasan, kemerdekaan, ya, hak juga untuk pulang. Kalau saya harus pulang, ya saya harus pulang. Aduh, saya kalau mengingat kerajaan surga itu indah ya. Saya diam-diam itu. Waduh, indah sekali. Dan saya bandingkan hidup saya hari ini, aduh aku lelah Tuhan. Aku capek rasanya. Tapi kalau ingat istri saya, ingat anak-anak dan cucu, ya memang mau panjang sedikit deh. Gak apa-apa. Dan ingat jemaat. Ingat lagi kebenaran yang Tuhan sudah titipkan yang harus saya sampaikan. Ya semangatlah. Ayo kita jalani hidup. Nah saudara kaum wanita, wanita surgawi harus mau dong ya berubah ya. Kita bersama-sama berubah. Harus dilatih dari perkara kecil sampai perkara besar. Kita pergi ke satu restoran, waduh membayangkan enak banget itu restoran. Sampai di sana tutup. Apa yang kita lakukan? Ya sudah cari tempat lain, enggak usah. Kenapa sih? Yang begitu-begitu juga itu ciri karakter orang yang tidak mau menyerah ya. Menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Ya enggak apa-apa. Saudara mau beli barang ya. Saudara sudah datang ke tempat itu kemarin. Wah besok saya mau datang mau beli. Ini barang bagus, aku senang banget nih ya. Lama aku ingin punya barang ini, tidak ada di mana-mana. Anda datang, udah dibeli orang. Coba. Waduh, coba. Lalu sampai nyesek hati. Cuman soal apa sih? Mau baju, mau pakaian, mau kendaraan, arloji. Enggak masalah, aduh, enggak masalah ya. Saudara mau nonton tontonan bagus gitu, konser apa gitu, Anda waduh mau kelas yang paling murah, habis, kelas yang menengah, habis, kelas 1, habis, sudah bisnis yang terbaik, habis juga, nangis gak? Aduh, nah yang soal begitu sudah ketahuan, Anda tidak perlu harus sampai aduh, enggak usah. Aduh, soal begitu aja pakai aduh, enggak usah. Itu belajarnya dari hal-hal seperti itu, saudaraku. Benar. Nanti baju kecintaan, kesayangan atau celana atau rok atau apa ya, ibu-ibu, rok yang mahal yang mau dipakai pesta, blazer yang bagus, disetrika pembantu, jebret, rusak total. Nah yo, itu semua gak kebetulan loh, Tuhan uji. Apakah Anda ambil itu setrika ada banting, atau maki-maki itu pembantu, dasar kamu bodoh, gaji kamu setahun belum tentu bisa beli baju ini, dasar kampungan kamu. Lalu pakai kata anjing, wah udah. Ini orang gak mungkin masuk surga. Atau mungkin Anda gak bilang anjing, tapi pahit. Hanya gara-gara itu ada pahit. Aduh pahit bener ya. Kenapa? Itu juga Anda memberhalakan hal yang tidak perlu. Aduh. Ingat ya lagu saya, Tuhan aku rela itu ya. Tuhan gitu ya. Aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci.
agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapakku, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kalau ruangan hati kita diisi oleh Tuhan, maka kalau ada barang-barang tertentu atau keinginan-keinginan di dalam hati kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak merasa sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin ada keinginan di situ. Aduh, kita mesti berkomitmen. Tuhan, jika ada sesuatu yang kuingini yang tidak sesuai kehendak-Mu, buat aku kehilangan damai. Buat jiwaku terganggu Tuhan. Biar aku hanya mengingini Engkau saja Tuhan. Bisa. Itu baru standar mempelai Tuhan. Saya sama seperti saudara, juga ingin sendiri, suka-suka gua, benar. Tapi saya melihat kekekalan dan belajar banyak kebenaran akhirnya. Tuhan, ruangan hatiku milik-Mu, kalau ada yang kuingini di luar kehendak-Mu, tolong beritahu aku, buat aku tidak damai, buat aku tidak sejahtera, supaya ruangan hidupku hanya Engkau yang kuasai. Saya kira ini rahasia hidup. Saya tahu kaum ibu, kaum wanita Anda banyak masalah. Kita juga banyak masalah. Tapi yang ini harus dikerjakan. Punya masalah atau tidak punya masalah. Ini adalah rahasia hidup. Makanya kalau ada keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah, kita akan merasa tidak damai. Kalau tadi saya beri ilustrasi ibu-ibu yang biasa suka bersih-bersih, tertib, rapi. Kalau di tempat yang kotor nggak rapi, dia terganggu. Oh, kalau tukang yang angkat sampah di tempat sampah nggak terganggu, biasa cium bau sampah. Tapi kalau orang tidak biasa bau sampah, nggak enak. Kalau kita membuka hati kita untuk Tuhan dan belajar membuang segala keinginan yang tidak sesuai keinginan Tuhan, kita akan akrab dengan keharuman Tuhan. Jika ada sesuatu yang bukan kehendak Allah ada dalam diri kita, di dalam pikiran kita, dalam keinginan kita, kita terganggu. Ini busuk. Ini Tuhan tidak kehendaki. Nah itu saudara. Nah kita ingin punya perasaan itu, kepekaan itu kita ingin saudara. Nah itu latihan dari hal-hal kecil. Pergi ke restoran, tutup, ternyata ya udah. Ya, mau nonton konser, wah ternyata habis. Oh, berarti memang lain waktu enggak usah nonton konser-konser begitu. Yang belum tentu itu memberkati, ya. Punya baju bagus, disetrika rusak, Tuhan mau. Ini Ishak kecil. Ishak kecil, belum Ishak besar. Ishak kecil di kamu tidak rela disembelih. Wah, bagaimana Ishak besarmu nanti? Saudaraku. Nah kita biasa mencium keharuman Tuhan di hati kita. Kita tidak akan betah ada keinginan yang bisa menyakiti hati Tuhan Yesus. Dia kekasih kita. Kita mau bahagiakan Tuhan dengan segala hal yang kita lakukan sesuai dengan keinginan Tuhan.
Ayo menjadi kerinduan kita bersama, saudaraku. Ibu-ibu tidak akan menyesal, kaum wanita tidak akan menyesal. Wanita surgawi tidak akan menyesal mengikuti apa yang saya ajarkan ini. Ini bukan ekstrim, fanatik, atau berlebihan. Ini standar. Ini standar. Ini standar. Kita biasa mencium keharuman Tuhan di dalam ruang hati kita. Dan jika ada keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah, kita mencium bau busuk yang harus kita buang. Mungkin keinginan itu tidak melanggar moral secara umum, tapi Tuhan tidak berkenan. Pikiran dan perasaanku sesuai pikiran perasaanmu. Semua keinginanku seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Hidup hanya tuh berbakti kepadamu Maha Suci. Sekarang dan selamanya di rumah Bapa. Saudaraku, hidup hanya untuk berbakti, tidak usah berlebihan menjadi aktivis atau pendeta. Tapi kalau ruangan hatimu hanya diisi oleh Tuhan, tidak diisi oleh keinginan-keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, itu kebaktianmu, kebaktianku, kebaktian kita. Ini inti dari pelayanan. Ini inti dari pelayanan. Ini inti dari kehidupan Kristen. Maka dikatakan tadi dalam firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari dalamnya, daripadanya memancar kehidupan. Kehidupan yang benar, kehidupan anak Allah, saudaraku sekalian. Pikiran dan perasaanku sesuai pikiran perasaanmu. Semua keinginanku seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Hidup hanya tuh berbakti kepadamu Maha Suci. Sekarang dan selamanya di rumah Bapa. Berapa kali saya mendapat pertanyaan, Pak, suami saya sudah meninggal atau suami saya meninggalkan saya, udah kawin lagi. Saya boleh kawin lagi enggak? Nah ini wanita-wanita begitu. Sekarang jawabannya hanya ini. Sesuai enggak dengan keinginan Tuhan? Mungkin secara hukum kamu tidak salah, tapi sesuai tidak dengan keinginan Tuhan. Jawab sendiri. Jangan melakukan pembenaran, boleh atau tidak. Lalu kadang-kadang orang tanya saya cuman mau mendapatkan pembenaran atau bisa mendapatkan semacam permisif supaya sejahtera. Saya sulit menjawab dan saya sering berkata, doa. Jangan mudah engkau menuruti keinginan hatimu. Walaupun itu kelihatannya tidak melanggar hukum. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, jangan ya. Tidak perlu. Nah, kembali soal menjaga hati, saudaraku ya. Ruangan hati kita harus bersih. Jangan ada kebusukan, artinya jangan ada keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah dalam hati kita. Oleh sebab itu kita pasti tidak bisa bersahabat atau cun dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah. Pasti tidak bisa cun, tidak bisa krek.
bersahabat. Makanya ibu-ibu jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah. Kaum ibu, kaum wanita, saudara harus bergaul dengan orang-orang yang takut akan Allah. Ya, boleh berteman dalam batas-batas tertentu karena kita memang harus bersosialisasi, entah di kampung, entah di arisan, keluarga. Ya jangan saudara mengasingkan diri atau mengisolasi diri, nanti saudara malah dipandang sombong, arogan, egois, dan Anda gagal menjadi berkat di antara mereka. Anda tetap hadir. Tetapi hadir bukan untuk dipengaruhi. Anda tidak jadi termometer ya, jadi termostat. Anda yang membuat udara. Dingin jadi panas, panas jadi dingin, ya kan? Jangan Anda jadi termometer, panasnya apa Anda kebawa. Di luar 38 derajat Celcius jadi 38, nanti di tempat lain 31 derajat jadi 31. Nah yang begitu kan saudara terombang-ambing oleh keadaan, tidak boleh. Saudara yang mempengaruhi, saudara yang memberkati saudara. Oleh sebab itu ibu-ibu yang kekasih, Anda tidak akan betah hidup bersama dengan orang yang tidak takut akan Allah. Artinya bergaul ya, bersahabat ya. Kalau berteman dalam batas tertentu boleh, memang harus begitu. Karena kita harus hadir dan menjadi berkat kan gitu saudara. Bagaimana kalau saudara sudah terlanjur menikah dengan orang yang tidak takut akan Allah? Misalnya orang tidak seiman, ini ekstrimnya ya. Orang yang tidak seiman. Kata Alkitab kalau dia tidak menghendaki perceraian, Anda jangan menghendaki perceraian. Ya sudah. Anda sudah menikah, memberi diri jadi istri ya ibu, tetap jadi istri. Dan menjadi PR-mu, PR utamamu. Untuk membawa dia kepada Tuhan. Tentu melalui perbuatan baik. Melalui kehidupanmu yang memberkati. Suami yang tidak kenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah ini menjadi PR utamamu. Dan juga untuk anak-anakmu supaya mereka semua menjadi umat pilihan. Bagaimana kalau menikah dengan orang Kristen? Tapi tidak dewasa. Dan tidak jarang menikah dengan orang Kristen. Lebih brengsek dari menikah dengan orang tidak seagama. Menikah dengan orang agama lain. Tapi menjadi pria yang baik. Tanggung jawab, jadi suami yang memenuhi tanggung jawab sebagai suami. Tapi menikah dengan orang Kristen yang tidak takut Tuhan lebih brengsek. Oh itu iya bisa terjadi. Ya main judi, main perempuan, main pukul, kasar, tidak memberi nafkah. Bisa. Makanya ya saudara hati-hati kalau mau menikah bagi yang belum menikah. Ya, yang sudah jadi janda jangan sembarangan menikah. Jangan hanya karena kesepian ya udah apa aja boleh deh. Tukang abu gosok juga boleh. Loh, ya harus selektif dong. You mesti menikah sama siapa? Saya nggak mengatakan tukang abu gosok itu rendah ya, tidak. Ini cuma ilustrasi saja kalau saudara bisa menikah dengan mereka yang memiliki kemapanan juga bagus. Tukang abu gosok juga kalau karakternya bagus juga bagus. Jangan bukan tukang abu gosok, tapi gosok nyakitin. Nah itu yang susah. Mengerti ya saudara? Ibu-ibu kaum wanita mengerti ya? Saudara harus tetap hidup dengan suami yang tidak takut akan Allah. Kecuali, nah dia KDRT, dia menyiksa dan melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan hak kehidupanmu. Nah ini masalahnya sudah beda. Nah ini perlu ditangani secara serius dan minta petunjuk kepada konselor, gereja, lembaga bantuan hukum untuk menangani masalah-masalah kalau itu sudah mengancam nyawamu. Saudaraku sekalian, jadi kita kalau dengan keluarga ya sudah setialah di situ. Jangan nanti mendengar khotbah ini pulang setelah selesai Anda berkata kepada suami, Pap, kata firman Tuhan yang disampaikan Pak Erastus, kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak takut Tuhan, nggak nyaman. Papa ini kan orang yang nggak pernah doa, jadi kita cerai saja. Loh, ya nggak begitu. Selamatkan suami, ya. Oke,
Nah, yang penting begini, ibu-ibu itu bisa rusak dalam pergaulan. Nah, ini yang saya mengajak ibu-ibu terhindar. Hindari itu pertemuan dengan arisan-arisan yang tidak perlu. Kalaupun harus mesti ikut arisan karena keluarga besar, bisa. Karena suami, karena istri-istri pejabat mau tidak mau. Ya, karena ada istri dari atasan suamimu, bisa. Keluarga, ya oke. Tapi kalau bisa dihindari, enggak usah ikut-ikutan. Apalagi yang namanya reuni-reuni, udah itu wasting time, wasting energy, wasting time, wasting money. Enggak perlu. Ya, kita mau pulang ke surga. Kalaupun kita bergaul, kita pun punya misi di situ. Bagaimana menjadi berkat di tengah-tengah mereka. Saudaraku sekalian, dan saya percaya orang yang hatinya bersih, ruangan hatinya bersih, dia tidak akan bisa kok hidup bersama-sama dengan orang yang tidak takut Tuhan. Nah, masalahnya kalau punya pasangan hidup yang tidak takut akan Allah, tapi tetap saya tidak menyuruh Anda cerai, ya. Ingat ini. Setelah mendengar kebenaran firman Tuhan, kok jadi berubah Pak saya, Pak? Dulu saya bisa cocok loh jalan sama suami, kesana kemari, masih bisa cun. Sekarang nggak bisa cun lagi. Kenapa nggak bisa cun lagi? Nah, karena saudara sering mendengar firman, standar kerohanianmu naik, standar kesucianmu bertambah, sementara suami tidak mengalami pertumbuhan iman. Nah itu, Anda bisa tidak cun, tapi tetap harus mendampingi suami. Nah, terjadi juga, suami yang tadinya Kristen menikah dengan istri yang non-Kristen. Akhirnya istri yang beragama lain jadi Kristen. Tetapi ternyata suami tidak bertumbuh. Sang istri mengenal kebenaran, ikut Truth ID, mendengar firman Tuhan, dan bertumbuh. Nah, dia cerita itu. Ya, cerita kepada saya. Kok suami saya begitu ya Pak? Dulu dia yang Kristen. Tapi kok begitu ya kok begitu artinya tidak memenuhi standar sebagai orang Kristen yang baik. Itu bisa. Tetaplah setia Bu di situ. Dan saya juga sudah mendengar kesaksian ibu-ibu yang non-Kristen masuk Kristen, suaminya malah tidak benar. Aduh, tetapi kembali ibu harus tetap setia sebagai istri. Kecuali tadi KDRT dan lain-lain sampai tingkat mengancam. Nah itu beda nanti. Respon reaksi kita kepadanya. Kembali soal naluri bersih. Saudara, kita suci itu tidak dibuat-buat, not just to do, bukan hanya melakukan hukum, tapi to be, menjadi karakter. Kesucian itu menjadi karakter. Kesucian menjadi kodrat. Dan inilah yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4, kodrat ilahi. Saudara membaca Alkitab, Yesus minta ampun kepada Bapa di surga. Pernah minta ampun? Tidak pernah. Kenapa? Tidak pernah berbuat salah. Tidak pernah berbuat salah. Artinya hidup suci. Haleluya. Nah, kita harus punya karakteristik itu. Tidak berbuat salah. Bisa ya? Wah, nggak bisa Pak. Bisa. Pokoknya bisa. Ya, tadi pagi waktu bangun saya lalu berdoa, biasa jam 4 lewat sedikit saya bangun, lalu saya setengah 4 sudah bangun mestinya. Tapi saya benar-benar bangun itu jam 4 lewat ya. Saya berdoa ya saudara. Lalu saya berpikir, aduh Tuhan kalau aku bisa benar-benar hidup tidak bercacat, tidak bercelah, betapa indahnya. Makanya saya bisa menyampaikan firman ini, bagaimana aku harus natural setiap kata yang kuucapkan, setiap gerak pikiran, perasaanku ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Aku mau bersih, sebagai anak Allah yang bersih. Aku hanya singgah di bumi, ya. Saya mau nyanyikan lagu Ajar Aku Hidup Sebagai Anakmu. A minor. Ajar aku hidup sebagai anakmu, selagi singgah sesaat di bumi, bermartabatkan bangsawan surgawi dalam keagungan Bapa.
ajar aku hidup seperti putramu yang sungguh taat dan hormat padamu, tak terjerat keindahan dunia, kepada Bapa tetap setia. Arahkan pandangku hanya ke rumah-Mu, Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagi-Mu. Arahkan pandangku hanya ke rumah-Mu, Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagi-Mu. Orang yang masuk kerajaan surga itu bukan hanya orang yang tidak berbuat salah, tetapi orang yang memiliki kodrat tidak bisa berbuat salah. Tidak bisa di tempat kotor. Itu bagi ibu yang biasa orangnya api, bersih, rapi. Tidak bisa lewat tempat sampah, nggak tutup hidung. Karena biasa tempatnya bersih. Ini sudah jadi kodrat, jadi natur, jadi kepribadian, jadi watak, jadi karakter, jadi being keberadaan. Aduh ibu-ibu, ya kalau bapak-bapak hadir juga mendengar khotbah saya ini. Yuk kita berubah kodrat, yuk kita berubah being kita. Aduh, kalau sampai kita bisa berubah, yang Alkitab katakan berkodrat ilahi, oh itu lebih dari segala sukses, lebih dari segala keberhasilan, lebih dari segala keuntungan dan kelebihan. Itu harta. Biar ibu-ibu miskin, biar ibu-ibu tidak dianggap cantik, biar ibu-ibu dikhianati, dibuang oleh orang tua, mertua, suami, anak. Sekalipun ibu tidak punya apa-apa, tapi kalau punya satu ini, being, keadaan hati yang tidak bersalah, cukup. Tapi kalau ibu memandang ini bukan suatu nilai, ya selesai dah. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Anda anggap ini bukan suatu yang berharga, ya enggak bisa. Ini harus dipandang sebagai sesuatu yang berharga. Karena ibu-ibu menjadi bangsawan surgawi. Kalau keadaanmu, keberadaanmu, sifatmu, karaktermu, beingmu itu adalah keadaan yang Allah kehendaki. Wah, luar biasa. Engkau menjadi bangsawan surgawi. Arahkan pandangku hanya ke rumah-Mu, Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagi-Mu. Arahkan pandangku hanya ke rumah-Mu, Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagi-Mu. Arahkan pandangku Tuhan, arahkan pandangku hanya ke rumah-Mu, Bapa.
takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku, hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagimu. Saya seringkali berpikir ya saudara, apa yang bisa saya lakukan untuk ibu-ibu yang begitu banyak masalah. Saya tidak tahu harus buat apa, tetapi ini yang saya lakukan. Saya mengajak ibu-ibu untuk berkemas-kemas. Dunia ini tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan. Kuis sera-sera. Hari esok mau jadi apa jadilah. Tapi yang penting kita akan pulang ke surga. Saudara, banyak acara-acara di Truth ID ini. Saudara bisa ikuti ibu-ibu ya. Dan yang penting ibu-ibu ikut doa pagi jam 5. Karena doa pagi itu benar-benar akan mengubah saudara. Nanti saudara akan bisa rasakan kok perubahan yang terjadi lewat ketekunan doa pagi. Kesaksian sudah kami dengar dan saudara mungkin juga mendengar lewat Anda bertanya kitab menjawab. Atau lewat chatting di doa pagi, bagaimana mereka diubah Tuhan lewat doa pagi ini. Aduh saudara, saya tidak punya maksud apa-apa, tidak maksud mencari keuntungan apa-apa. Saya rindu saudara bisa berubah seperti saya, juga mau berubah terus, saudara. Kita mau belajar, tiada henti kita belajar. Kita mau belajar. Oke, kita naikkan pujian tadi di hadapan kekudusan-Mu. Ya, kita mau akhiri di hadapan kekudusan. Ku buka kehidupanku. Selidikilah keberadaanku ya Bapa. Periksa diriku sekarang. Ku sadari dan ku akui banyaklah kesalahanku. Tak satu pun tersembunyi di matamu. Aduh Bapa, ampunilah aku semua. Semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tata pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu. Semua kesalahan ku mau selesaikan agar bersih dalam pandangan-Mu. Sebelum menghadap tahta pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu. Semua kesalahan Bapa, ku mau selesaikan agar bersih dalam pandangan-Mu Bapa di surga. Sebelum menghadap tahta pengadilan-Mu, ku serupa seperti putra-Mu. Ku serupa seperti putra-Mu. Ku serupa seperti putra-Mu. Bapa, berkatilah acara wanita surgawi ini. Dan semua yang mendengar kebenaran ini Engkau jamah, agar mereka benar-benar mengalami perubahan. Ubahkan kami semua, saya pribadi dan semua anak-anak-Mu yang mendengar program wanita surgawi.
Pertemukan kami di kesempatan yang akan datang dengan suaramu. Dengan suaramu Tuhan. Suara yang murni yang tertuang dari hati Tuhan. Bapa memberkati ibu-ibu yang dalam problem ekonomi. Bapa tolong. Bapa tolong. Saudara kaum ibu kaum wanita dalam masalah keuangan, angkat tanganmu. Aku berdoa untuk kaum ibu kaum wanita yang dalam masalah keuangan. Tolonglah mereka. Yang dalam problem rumah tangga, angkat tangan saudara. Ini saudara-saudaraku dalam problem rumah tangga. Tolonglah Bapak. Masalah anak, masalah suami, masalah keluarga besar, Tuhan buka jalan. Lindungi semua kaum wanita yang ikut wanita surgawi ini. Dan kami akhiri acara dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa wanita surgawi minggu depan.